Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Fikri Ardian, saya Teonika Bahari, saya Dimas Wahyu Saputra, saya Kurnia Nevani, saya Anissa Nurisnaini, saya Laila Nur Fadilah akan menjelaskan tentang materi analisis keuangan kondang sinar motor. Selamat menyaksikan. Pada Jurnal Umum Kondang Sinar Motor per 30 September di nomor 1 tanggal 2 September 2020 terdapat kas di debit sebesar 5 juta, perlengkapan di debit 1.500.000, peralatan di debit sebesar 3.500.000 dan kendaraan sebesar 12.500.000. Lalu di kredit ada 22.500.000 yang berupa modal. Lalu di nomor 2 berupa kas di debit sebesar 500.000 dan pendapatan di kredit sebesar 500.000. Lalu perlengkapan ada 400.000 di debit dan kas 400.000 di kredit. Lalu di tanggal 7 September 2020 ada peralatan di debit sebesar 1 juta dan kas sebesar 500.000 di kredit dan utang usaha di 500.000 juga di kredit. Di tanggal 9 September 2020 ada kas sebesar 2 juta di debit dan utang bank sebesar 2 juta di kredit. Tanggal 10 September 2020 terdapat kas di debit sebesar 750.000, lalu pendapatan sebesar 750.000 di kredit. Tanggal 12 September 2020 sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000 di debit dan kas 1.200.000 di kredit. 15 September 2020 ada kas sebesar 700.000 dan piutang usaha 600.000 di debit. Lalu ada pendapatan 1.300.000 di kredit. Tanggal 16 September 2020 terdapat kas sebesar 400.000 di debit dan pendapatan 400.000 di kredit. Lalu beban listrik dan telepon 450.000 di debit, kas sebesar 450.000 di kredit. Sampai beban gaji di tanggal 30 September 2020 terdapat 800.000 di debit dan 800.000 di kredit. Di total sebesar 36.075.000 di debit dan 36.075.000 di kredit. Kondang sinar motor neraca saldo periode 30 September 2020. 15 akun yang diposting buku besar kita masukkan ke dalam tabel neraca saldo. Yang pertama, ada kas dengan nomor akun 101, di bagian debit ada 7.475.000. Yang kedua, ada piutang usaha dengan nomor akun 102, di bagian debit ada 600.000. Yang ketiga, ada perlengkapan dengan nomor akun 103, di bagian debit ada 1.900.000. Yang keempat, ada sewa dibayar di muka dengan nomor akun 104, di bagian debit ada 1.200.000. Seterusnya sampai dengan beban administrasi dan umum dengan nomor akun 504, di bagian debit ada 550.000, sehingga total di bagian debit yaitu 30.625.000. Di bagian kredit juga sama, 30.625.000. Karena nominal debit dan kredit sudah sama, maka neraca saldo sudah dianggap balance.
Di jurnal penyesuaian pada nomor 1 di tanggal 30 September 2020, beban perlengkapan didebit sebesar 850.000. Perlengkapan dikredit sebesar 850.000. Lalu nomor 2, beban penyusutan peralatan didebit sebesar 225.000 dan dikredit sebesar 225.000 berupa akumulasi penyusutan peralatan. Di nomor 3, beban penyusutan kendaraan didebit sebesar 1.250.000 dan akumulasi penyusutan kendaraan dikredit sebesar 1.250.000. Yang nomor 4, beban gaji terdapat 250.000 dikredit dan utang gaji dikredit sebesar 250.000. Selanjutnya ada beban bunga didebit sebesar 150.000 dan utang bunga dikredit sebesar 150.000. Dan yang terakhir ada beban sewa didebit sebesar 100.000 dan dikredit sebesar 100.000 juga berupa sewa dibayar di muka. Posting buku besar kondang sinar motor. Yang pertama ada AKAS dengan kode akun 101 yang terdiri dari tanggal 2 September dengan keterangan bagian keterangan sebaiknya diisi posting saja supaya lebih mudah. Tanggal 2 September dengan keterangan posting di bagian debit sebesar 5 juta dan saldo di bagian debit sebesar 5 juta. Tanggal 3 September dengan keterangan posting di bagian debit sebesar 5 juta dan saldo di debit menjadi 5.500.000 karena debit dari tanggal 2 dan tanggal 3 dijumlah menjadi 5.500.000. Tanggal 5 September dengan keterangan posting di kredit sebesar 400.000 dan saldo di debit menjadi 5.100.000 karena 5.500.000 dikurangi 400.000 menjadi 5.100.000. Tanggal 7 September dengan keterangan posting di bagian kredit sebesar 500.000 dan saldo di debit menjadi 4.600.000. Tanggal 9 September dengan keterangan posting di debit sebesar 2 juta dan saldo di debit menjadi 6.600.000. Tanggal 10 September dengan keterangan posting di debit sebesar 750.000 dan saldo di debit menjadi 7.350.000. Lalu ada tanggal 12 September dengan keterangan posting di bagian kredit sebesar 1.200.000 dan saldo di debit menjadi 6.150.000. Tanggal 16 September dengan keterangan posting di debit sebesar 400.000 dan saldo di debit menjadi 7.250.000. Tanggal 17 September dengan keterangan posting di kredit sebesar 450.000 dan saldo di debit menjadi 6.800.000 karena dikurang. Tanggal 20 September dengan keterangan posting di kredit sebesar 350.000 dan saldo di debit menjadi 6.450.000. Tanggal 21 dengan keterangan posting di debit sebesar 675.000, saldo di debit menjadi 7.125.000. Tanggal 24 September dengan keterangan posting di debit sebesar 900.000 dan saldo di debit menjadi 8.025.000. Tanggal 25 September dengan keterangan posting di kredit sebesar 300.000 dan saldo di debit menjadi 7.725.000. Tanggal 26 dengan keterangan posting di debit sebesar 1.100.000
dan saldo di debit menjadi 8.825.000. Tanggal 29 dengan keterangan posting di bagian kredit sebesar 550.000 dan saldo di debit sebesar 8.275.000. Dan yang terakhir ada tanggal 30 September dengan keterangan posting di kredit sebesar 800.000 dan saldo di debit menjadi 7.475.000. Selanjutnya, kita akan membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Yang pertama, ada kas dengan nomor akun 101 di bagian debit ada Rp7.475.000. Seterusnya, hingga beban administrasi dan umum dengan nomor akun 504 di bagian debit ada Rp550.000. Setelah jurnal penyesuaian, ada penambahan akun, yaitu beban perlengkapan dengan nomor akun 505 di bagian debit dengan nominal Rp850.000 sampai dengan beban sewa dengan nomor akun 509 di bagian debit dengan nominal Rp100.000. Sehingga total di bagian debit adalah Rp32.500.000 dan di bagian kredit Rp32.500.000. Keduanya sama sehingga sudah dianggap balance. Neraca lajur kondang sinar motor. Setelah kita membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca, selanjutnya kita membuat neraca lajur. Yang pertama ada akas dengan neraca saldo di debit 7.475. Di neraca saldo setelah disesuaikan di debit 7.475, neraca di bagian debit dengan total 7.475. Yang kedua ada piutang usaha, di neraca saldo ada di debit dengan total 600.000, di neraca saldo setelah disesuaikan di debit 600.000 dan neraca di bagian debit 600.000. Yang ketiga ada perlengkapan, di neraca saldo di debit sejumlah 1.900.000, di kredit berjumlah 850 dan di neraca saldo setelah disesuaikan dengan debit 1.050.000 dan neraca di debit 1.050.000. Sewa dibayar di muka. Di neraca saldo di bagian debit 1.200.000, di jurnal penyesuaian bagian kredit 100.000, neraca saldo setelah disesuaikan 1.100.000 di bagian debit dan neraca di bagian debit 1.100.000. Peralatan di neraca saldo di bagian debit 4.500.000, di bagian neraca saldo setelah disesuaikan 4.500.000 di bagian debit dan neraca di bagian debit 4.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan di bagian jurnal penyesuaian di kredit 225.000, di neraca saldo setelah disesuaikan di bagian kredit 225.000 dan neraca di bagian kredit 225.000. Kendaraan di bagian neraca saldo bagian debit 12.500.000. Di bagian neraca saldo setelah disesuaikan di bagian debit 12.500.000 dan neraca di bagian debit 12.500.000. Akumulasi penyusutan kendaraan di bagian jurnal penyesuaian di kredit 1.250.000, di neraca saldo setelah disesuaikan di bagian kredit 1.250.000 dan neraca di bagian kredit 1.250.000. Utang usaha di neraca saldo di bagian kredit 500.000, di bagian neraca saldo setelah disesuaikan
di bagian kredit sebesar 500.000 dan neraca di bagian kredit sebesar 500.000. Utang gaji di jurnal penyesuaian di kredit 250.000, di neraca saldo setelah disesuaikan di bagian kredit 250.000 dan neraca di bagian kredit 250.000. Utang bunga di bagian jurnal penyesuaian di kredit sejumlah 150.000, di neraca saldo setelah disesuaikan di bagian kredit 150.000 dan neraca di bagian kredit 150.000. Utang bank di neraca saldo di bagian kredit 2 juta, di neraca saldo setelah disesuaikan di kredit sebesar 2 juta dan neraca di bagian kredit sebesar 2 juta. Modal di bagian neraca saldo di kredit 22.500.000, di bagian neraca saldo setelah disesuaikan 22.500.000 dan di bagian neraca bagian kredit 22.500.000. Prive di bagian neraca saldo debit 300.000, di bagian neraca saldo setelah disesuaikan 300.000 di debit dan neraca di debit sebesar 300.000. Pendapatan jasa di bagian neraca saldo 5.625.000 di kredit, neraca saldo setelah disesuaikan di bagian kredit 5.625.000 dan laba rugi di bagian kredit 5.625.000. Beban gaji di neraca saldo diisi di bagian debit sebesar 800.000, di jurnal penyesuaian di bagian debit diisi 250.000 dan neraca saldo setelah disesuaikan di bagian debit diisi 1.050.000 dan bagian laba rugi diisi di bagian debit sebesar 1.050.000. Beban listrik dan telepon di bagian neraca saldo diisi 450.000 di bagian debit, di neraca saldo setelah disesuaikan di bagian debit diisi 450.000 dan bagian laba rugi diisi di bagian debit sejumlah 450.000. Beban lain-lain di bagian neraca saldo diisi 350.000 di bagian debit, neraca saldo setelah disesuaikan 350.000 di bagian debit, laba rugi di bagian debit diisi 350.000. Beban administrasi dan umum di bagian neraca saldo diisi 550.000 di bagian debit, neraca saldo setelah disesuaikan diisi 550.000 di bagian debit dan laba rugi di bagian debit diisi 550.000. Beban perlengkapan di bagian jurnal penyesuaian diisi 850.000 di bagian debit, neraca saldo setelah disesuaikan 850.000 di bagian debit, laba rugi di bagian debit sebesar 850.000. Beban penyusutan peralatan di bagian jurnal penyesuaian diisi 225.000 di bagian debit, neraca saldo setelah disesuaikan diisi 225.000 di bagian debit dan laba rugi diisi 225.000 bagian debit. Beban penyusutan kendaraan di jurnal penyesuaian diisi 1.250.000 di bagian kredit, neraca saldo setelah disesuaikan diisi 1.250.000 di bagian debit dan laba rugi diisi 1.250.000 di bagian debit. Beban bunga
Di jurnal penyesuaian diisi 150.000 di bagian debit, neraca saldo setelah disesuaikan di bagian debit 150.000 dan laba rugi di bagian debit diisi 150.000. Beban sewa di jurnal penyesuaian diisi 100.000 di bagian debit dan neraca saldo setelah disesuaikan diisi 100.000 di bagian debit, laba rugi di bagian debit diisi 100.000. Lalu tinggal kita jumlahkan. Penjumlahan yang pertama, neraca saldo di bagian debit berjumlah 30.625. Neraca saldo bagian kredit berjumlah 30.625. Jadi balance. Di jurnal penyesuaian di bagian debit dengan total 2.825 dan di bagian kredit 2.825. Balance. Di neraca saldo setelah disesuaikan, debit totalnya 32.500 dan kredit totalnya 32.500. Balance. Laba rugi di bagian debit dengan total 4.975.000 dan kredit dengan total 5.625.000. Agar debit dan kredit balance 4.975 kita jumlahkan dengan 650.000. Jadi totalnya sama. Jadi total laba rugi di bagian debit dan kredit menjadi sama, yaitu 5.625.000 dan di bagian neraca kita jumlahkan yang debit berjumlah 27.525 dan di bagian kredit baru 26.875.000. Lalu kita jumlahkan dengan 650.000 supaya sama dengan total neraca di debit. Jadi total dari kredit itu 27.525. Laporan keuangan bengkel kondang sinar motor. Laporan laba rugi, di mana pendapatan jasa sebesar 5.625.000. Beban diantaranya beban gaji sebesar 1.050.000, beban listrik dan telepon 450.000, beban lain-lain 350.000, beban administrasi dan umum 550.000, beban perlengkapan 850.000, beban penyusutan peralatan 225.000, beban penyusutan kendaraan 1.250.000, beban bunga 150.000, dan beban sewa sebesar 100.000. Jumlah beban 4.975.000. Laba bersih diperoleh dari pendapatan jasa sebesar 5.625.000 dikurangi jumlah beban sebesar 4.975.000. Total laba 650.000. Laporan penambahan modal atau perubahan ekuitas, di mana modal awal sebesar 22.500.000, laba bersih 650.000, prive 300.000. Penambahan modal berasal dari laba bersih dikurangi prive. Modal akhir dicari dari modal awal ditambah penambahan modal. Totalnya sebesar 22.850.000. Terakhir neraca. Untuk pertama kita mencari aktiva lancar, di mana kas sebesar 7.475.000, piutang usaha 600.000, perlengkapan 1.050.000, sewa dibayar di muka 1.100.000. Total aktiva lancar sebesar 10.225.000. Selanjutnya mencari aktiva tetap, di mana peralatan 4.500.000, akumulasi penyusutan peralatan 225.000, kendaraan 12.500.000, akumulasi penyusutan kendaraan 1.250.000. Total aktiva tetap
15.525.000. Total aktiva sama dengan total aktiva lancar sebesar 10.225.000 ditambah total aktiva tetap sebesar 15.525.000. Jadi total aktiva sama dengan 25.750.000. Untuk mencari pasiva di mana utang jangka pendek yaitu utang usaha sebesar 500.000 ditambah utang gaji 250.000. Total utang jangka pendek 750.000. Utang jangka panjang yaitu utang bunga sebesar 150.000 ditambah utang bank sebesar 2 juta. Total utang jangka panjang 2.150.000. Total utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang 750.000 ditambah 2.150.000. Totalnya 2.900.000. Selanjutnya modal akhirnya adalah 22.500.000. Total pasiva dicari dari total hutang sebesar 2.900.000 ditambah modal akhir sebesar 22.850.000. Totalnya sebesar 25.750.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.